Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita insyaallah sampai halaman 51 daripada kitab kita, yaitu kitab Syarah Uqudul Lujain. Wabil isnadil ladzi yattasul ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara wanita yang berada di surga nanti adalah wanita yang mempunyai sifat malu. Kalau ditinggal pergi suaminya, ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Jadi jaga diri, jaga harta. Dalam hal ini sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata, ujar beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nadharat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa summirat ainaha yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah seorang wanita atau seorang istri yang memandang lelaki lain yang bukan suaminya dengan syahwat, melainkan kedua matanya akan dipaku pada hari kiamat nanti. Nah, jadi seorang perempuan atau seorang istri tidak boleh memandang laki-laki lain dengan syahwat. Ya, kalau mau syahwat ya pandang aja ke suaminya. Nah, kalau dia lakukan itu artinya dia lakukan memandang orang lain yang bukan mahramnya dengan syahwat. Nanti matanya akan dicucuk, ya, pakai paku di hari kiamat. Kenapa ya? Termasuk pengkhianatan mata kepada suaminya. Ya, jadi seakan-akan hanya dipandangkan kepada suaminya saja yang halal. Kalau kita sebagai laki-laki ya kekurang lebih aja sebenarnya kalau dibalik, ya kekurang lebih saja. Kenapa? Karena yang halal bagi kita ya mahram kita, khususnya istri kita kalau pakai syahwat. Kalau mahram juga pakai syahwat hukumnya haram. Ya, jangan kata mahram, dinding aja kita pandang, tahu syahwat, ya, mandang dinding, mungkin saking overnya begitu. Nah, itu juga hukumnya haram. Jadi kalau apalagi perempuan lain, apalagi macam bini orang dengan syahwat, ya tentu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian sahabat Abul Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'anuna kullam ra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yaumal qiyamati ma'as saharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ujar Rasulullah, menciptakan 70.000 malaikat di langit dunia, di mana mereka mengutuk setiap wanita yang mengkhianati harta suaminya, dan ia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama tukang-tukang sihir dan dukun peramal, sekalipun ia telah menghabiskan umurnya untuk berkhidmat kepada suaminya. Dia melayani, dia berkhidmat,
Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalurnya sebagai seorang istri kepada suami. Namun ternyata apa tadi? Dia mengkhianati suami dalam hal harta bendanya, ya. Nah, ini ternyata mendapat hukuman yang sedemikian. Kemudian lagi sahabat Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma imra'atin akhadhat min mali zawjiha bighairi idnih illa kana 'alaiha wizru sab'ina alfa sariqin. Artinya wanita yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya, ia memikul, ini bahasanya tentu kita bisa paham, mengambil tanpa izin dan tentu tidak mendapatkan keridhaan suaminya. Nah, maka ia akan memikul dosa seperti dosa 70.000 orang pencuri. Jadi seakan-akan dia memikul dosa 70.000 orang pencuri. Nah, ini saking tak bolehnya seorang istri itu menyelewengkan atau mengkhianati harta suaminya. Sekali lagi, tanpa izin, atau kalau dia sudah seakan-akan meyakini akan keridhaan suaminya akan memaklumi, itu sebagian pendapat ulama ada apa-apa. Sama dalam hal bersedekah, karena saya pernah sayang tidak bawa hafiz, jadi saya tidak bisa bacakan dalilnya, ya, referensi itu. Saya temukan di dalam satu pendapat. Wallahu alam kalau ada pendapat yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan. Cuman yang saya dapatkan seperti yang saya dapatkan itu, ya. Jadi tasarruf atau penggunaan uang istri itu kalau bukan uang pribadinya, artinya uang sesamaan, kan ada kadang-kadang istri ini dia punya pekerjaan sendiri, ya, suami bekerja, istri bekerja. Artinya istri punya pendapatan sendiri yang bukan pemberian daripada suaminya. Nah, maka kata ulama, dan rasanya ini yang paling kuat pendapat ini, kalau memang itu adalah pendapatan istri sendiri, maka tidak perlu dia meminta izin kepada suaminya. Artinya tidak wajib begitu, nah. Yang sehingga seakan-akan kalau dia tasarrufkan hartanya sendiri maka menjadi berdosa. Nah, itu tidak seperti itu. Karena kadang-kadang kan istri ini, mohon maaf ya, dia punya keluarga. Nah, keluarganya kadang-kadang bisa minta, atau mungkin istri sendiri yang berinisiatif untuk memberi mamanya kah, bapaknya kah, atau adiknya atau ponakannya. Tapi yang diberikan ini memang duit hasil carian dia sendiri. Nah, lalu walaupun tanpa seizin lakinya itu tidak apa-apa, ya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Lain kalau seandainya harta itu memang datangnya dari pihak suami bekerja, istri taunya di rumah aja. Ama kadang-kadang suami bisalah ngasih, ya, nah, bisalah ngasih. Nah, maka yang sedemikian itu pentasarrufannya hendaklah seizin daripada suami. Nah, ini dalil yang saya temukan itu sedemikian. Tapi nanti ada yang lain penjelasannya dengan yang seperti saya sebutkan tadi. Ada pendapat mutlak sebagai seorang istri, mau itu harta dari suaminya atau harta carian dia dewek, maka wajib seakan-akan harus meminta izin dulu kepada suami. Nah, kalau saya sepertinya, ya saya tidak menyalahkan, ada pendapat yang begitu ada. Jadi ini begitu juga kalau hukum ini dibalik. Kalau dibalik itu lebih mutlak lagi, maksud saya kalau diarahkan kepada suami. Tidak ada bahasa kewajiban suami ini wajib memberitahu istri kalau dia mau mentasarrufkan hartanya, mau dikasihnya ke orang tuanya kek, maka siapa kek yang dia mau. Nah, itu tidak ada bahasa kewajiban, ya. Jadi cuman menurut saya nih, kalau orang itu dua laki bini bersikap jujur, artinya pengalokasian itu adalah kepada hal-hal yang jelas-jelas baik, ya, seperti sedekah, apalagi sedekahnya kepada keluarga sendiri, apalagi keluarga itu orang tuanya sendiri. Kok begitu lucunya ada pihak misalnya yang mau ngasih nih suami, kok istri melarang. Nah, ini aneh bin ajaib menurut saya. Artinya nih istri ini kok kayak punya penyakit syuh atau bakhil, bahasa kasarnya begitu.
bukan dia yang bercari, lakinya mau ngasih kok dilarang. Nah, sama kalau dibalik, si bini yang mati-matian kerja, lakinya kadang-kadang anggaplah kita katakan punya penghasilan dewe, apalagi kalau tidak punya penghasilan lebih parah lagi. Ya, kok bininya mau ngasih orang tuanya atau saudaranya, kok laki yang melarang? Ini kan aneh bin ajab, dia bercari idak kok mahal melarang begitu. Nah, mestinya tidak tahu malu, bahasa kasarnya begitu, tidak tahu malu. Nah, jadi yang bagus tuh sekira-kira suami atau istri mau membelanjakan hartanya ke dalam hal yang memang bagus secara syara seperti sedekah tadi, ya justru kita dukung. Ya, justru kita dukung. Nah, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ingatlah pelajaran kita dulu entah tahun kapan tuh, Al-Mawa'idul Usfuriyah. Di situ jelas-jelas Sayyidina Ali bawa duit sedikit balik ke rumah, dia tahu-tahu karena nengok kelaparan kan, mau beli makanan di tengah jalan ketemu malah sama pengemis. Akhirnya karena dibutuhkan dikasihkan beliau sama sekali, padahal bini lagi kelaparan menunggu di rumah. Akhirnya yang terjadi apa? Balik ke rumah hampa, tidak ada bawa apa-apa. Nah, ada dari situ bini, maksud saya Sayyidah Fatimah merutuk atas keputusan Sayyidina Ali. Ay bang, terlalu betul abang nih. Ya, sudah jelas-jelas saya lapar, anak-anak kelaparan. Tadi jelas ada duit bisa dibelikan makanan untuk kita makan, malah abang sedekahkan pula. Macam mana abang nih berpikir? Nah, dah ada bahasa begitu. Yang ada Sayyidina Ali bilang minta maaf duitnya tadi digunakan. Macam mana pendapat kau? Andaikan kata Sayyidah Fatimah posisi aku sama kayak abang, pasti aku akan melakukan hal yang sama. Nah, artinya maksud saya keputusan laki selagi baik, bini ini wajib dukung, tidak usah banyak protes. Ya, sama kayak keputusan bini selagi masih bagus sesuai aturan syarak, laki pun tidak usah banyak intervensi. Yang ada saling dukung-mendukung. Dukung-mendukung, saling doa mendoakan, kekira nyaman sesamaan nyaman, kekira tidak nyaman terima sesamaan tidak terima. Gitu maksud saya itu. Tapi kan yang ada realitanya tidak kayak gitu di rumah tangga kita. Yang ada laki ngambil keputusan, bini merepet nyalahkan. Ya. Bini ngambil keputusan, laki pula merepet nyalahkan. Wah, kalau macam itu modelnya payah ya. Nah, payah. Tapi kalau ini saya pribadi ya, kalau saya pribadi sering tuh saya bilang sama jamaah. Kalau saya pribadi kalau sudah urusan duit, kami alhamdulillah rasanya tidak pernah beributan. Ya. Karena duit itu itu tadi karena sudah komunikasinya itu lancar, maksud saya tuh tidak saya membelanjakan kecuali biasa istri saya tahu. Dan tidak dia juga mau melakukan atau mengambil duit kecuali saya juga tahu. Jadi fair, asik gitu. Ya, jadi tidak ada yang bahasa beributan itu tidak ada. Nah, jadi sesama tahu aja. Selagi betul kenapa tidak gitu. Selagi bagus pengalokasiannya kenapa tidak didukung. Ya, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, baru ada sedikit masukan atau sedikit teguran begitu. Itu maklum-maklum aja, ya. Tapi kan realita yang kita dapatkan dari curhatan baik dari pihak laki maupun pihak bini, ada yang memang orang suka intervensi gitu, orang itu ikut ngatur, ya. Jadi seakan-akan tidak berkutik, laki nak ngambil langkah ini tidak bisa karena seakan-akan terhalang sama bininya. Si bini pun mau melakukan sesuatu yang baik terhalang juga dengan sifat pemalar atau bakhil lakinya. Akhirnya sesama tak ada berjalan, ya. Kasihan kalau model seperti itu tuh. Dikiranya bagus, tidak. Bakhil itu termasuk penyakit batin, termasuk penyakit hati yang parah. Ya, makanya kan bahasanya itu kalau sudah terserang penyakit bakhil itu rumahnya mesti ke neraka, yang sering kita bahas sudah. Nah, qaribun minan nar, dia dekat daripada api neraka. Dan seingat saya pernah mendapat keterangan di antara sekian banyak penyakit hati itu bakhil itu yang paling payah. Artinya andaikan dia bersih pun dia keluarnya itu paling terakhir. Ya. Nah, ini menjadi semacam satu kode, menjadi isyarat bahwa hampir setiap kita ini memiliki bibit-bibit sifat pemalar. Cuman ada yang diikutkan, ada yang tidak. Ya. Kalau dianya tidak diikutkan dan dia mendapat pertolongan Allah dengan orang sekitarnya memang mendukungnya untuk tidak selalu mengikuti sifat bakhilnya, selamat dia. Yang celaka ke-12 itu
udah dia dewek punya bibit itu, didukung orang sekitarnya pula dengan punya penyakit macam itu. Akhirnya tidak ada keluar bibit itu. Orang nih punya sifat bakhil yang parah, ibadahnya rajin macam mana aja hampir bisa dikatakan percuma. Nah, ceklah nanti penjelasan saya itu apa efek samping saking bahayanya, ya. Jadi seakan-akan tuh ibadah sembahyang rajin, sembahyang sunnah rajin umpama, ya, ngaji Qur'annya rajin, tapi pemalarnya setengah mati, masyhur lah pokoknya sekampungan tuh dia. Menurut saya itu kayak tidak ada berguna amal dia itu. Nah, nanti cernalah sendiri apa sih pengaruhnya seperti demikian. Ini lain pembahasan kita teruskan aja dulu. Nah, kemudian seakan-akan ya lebih bagus kalau dibalik. Ibadah ya wajib-wajib aja sembahyangnya, sembahyang sunnah, tapi suah istilahnya begitu. Ya ngaji Quran jarang juga. Ya biasalah gitu ibadahnya, kelas-kelas biasa begitu. Tapi kok dia ini terkenal masyhur dermawannya. Wah, ini lebih luar biasa. Ya, luar biasa kayak begini nih. Ya, ini dia sudah mendapatkan predikat Habibullah sebagaimana hadis Rasulullah, as-sakhiyyu Habibullah. Seorang yang terkenal dermawan itu adalah kekasih Allah, walau kana jahilan, sekalipun dia bodoh kata Rasulullah. Ilmu tapi ada, bukan ustadz, bukan tuan guru, tapi masyhur dengan sifat kedermawanannya. Ini malah bagus begitu, apalagi didukung dengan sifat-sifat yang baik-baik. Selain daripada kedermawan itu lebih sempurna lagi. Nah, cuman nyarinya kan payahnya setengah mati. Nah, kemudian jadi kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya bibit-bibit kebakhilan itu mudahan Allah bersihkan daripada hati kita semua, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, maksudnya keluarga. Sehingga semua keluarga kita hatinya adalah semua diisi Allah, hati yang dermawan semua, daripada suami, istri, anak, anaknya, cucunya, abahnya, mamanya, kakeknya, wah semuanya orang-orang yang dermawan. Beruntung tuh kita kalau memang punya keluarga atau lingkungan yang sedemikian itu. Kemudian di antara sahabat apa namanya? Termasuk wanita surga lagi adalah wanita yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil sebagai anak yatim piatu. Anak yatim, mohon maaf, kan mamanya masih ada bang kisahnya. Anak yatim, anak yatim ini batasannya sampai ke balik. Habis sampai di balik tidak ada lagi bahasa predikat anak yatim. Lalu wanita itu memelihara, atau si ibu ini memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik. Ia pun lalu bersikap baik terhadap anak-anaknya itu, diajarkannya akhlak ya, dan tidak kawin lagi karena khawatir menyia-nyiakan anaknya. Janda tidak mau menikah lagi. Nah, sehubungan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haramallahu ala kulli adamiyyin al jannata ayyadkhulaha qabli ghaira anni anzuru an yamini fa idzan imra'atun tubadiruni fi babil jannati fa aqulu ma li hadhihi tubadiruni fayuqalu li ya Muhammadu hadhihi imra'atun kanat hasanaa jamilatan wa kana indaha yatama laha fasabarat alaihinna hatta balagha amruhunna alladhi balagha fasyakarallahu laha dzalik. Artinya setiap manusia diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk surga sebelum aku Rasulullah ya. Jadi tidak ada yang boleh mendahului Rasulullah masuk ke dalam surga, itu tidak ada. Yang ada itu adalah Rasulullah duluan. Nah, dalam satu keterangan yang saya dapatkan, Rasulullah itu masuk surga itu diiringi dengan rebana ya, masuk surganya. Nah, pemukulnya itu, pengantar Rasulullah ke surga itu ialah zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari fam al-madihij. Al-madihij ditungkal ada Al-Habib Fauzi, itu terkenal Habib Fauzi bin Aqil
madihij. Makanya fam atau klan atau apalagi bahasa itu marga, ya. Madihij itu biasanya ahli-ahli dalam urusan memukul terbang, ya, ahli-ahli dalam urusan bermusik, istilahnya begitu. Macam yang biasa dilakukan bubuhan para habaib itu, mukul-mukul gendang. Nah, itu fam madihij. Dia punya kelebihan masing-masing. Itu diantara yang pernah saya dapatkan keterangannya sedemikian. Nah, di sini disebutkan tidak boleh ada yang mendahului Rasulullah masuk. Melainkan kata Rasulullah, aku melihat di kananku tiba-tiba ada seorang wanita yang segera mendahului ke surga. Jadi agak nyerobot begitu. Tidak boleh duluan, tapi ada yang nak berdadas, yang nak duluan nyerobot Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah kan agak sedikit heran gitu. Maka dikatakan, ya kata Rasulullah, apa kelebihan wanita nih? Kok pengen mendahului aku? Maka dikatakan kepada Rasulullah, dijawab, wanita ini ya Rasulullah adalah wanita yang cantik, lagi baik. Dia punya anak-anak yatim. Dia selalu bersabar hingga anak-anak yatim itu hidup menjadi sempurna. Artinya memang dia tidak nikah ini memang dia tidak butuh, ya. Artinya tidak butuh mungkin berarti dia mapan tuh. Maksudnya mapan nih bukannya harus sugih. Artinya dia bertekad sekuat tenaga mencari uang sendiri gitu buat membesarkan anak-anaknya, karena dia tadi merasa khawatir kalau seandainya dia menikah lagi kan memang biasa ada efek yang sedemikian banyak, bukan, ya, akhirnya tersia-sia anaknya. Dia berpikir itu, akhirnya tidak mau menikah. Jadi aku harus bikin anak-anak bagus dulu lah, nanti kalau seandainya sudah sempurna baru nak kawin lagi, ibaratnya udah tua terserah. Tapi ini seakan-akan bukan yang wajib yang model kayak begini, ya. Kalau bagi janda-janda yang memang punya anak, dia juga tidak bisa mandiri, mau mencari harta bendanya, malah keteteran ngurus anak, ada keruan malah, ya, atau mencari malah yang dicari ini yang haram-haram. Dia butuh pelindung, dia butuh suami, lalu dia kawin lagi, ya tak salah, ya, yang penting bagus saja. Nah, beruntunglah, mudah-mudahan dia dapat suami itu suami yang lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Yang kasihan itu adalah dapat suami tapi lebih buruk daripada yang sebelumnya. Buruk semuanya lah, terutama buruk agamanya. Dapat laki awal bagus, sekali meninggal laki pertama, kata kawin laki kedua, apa yang terjadi? Penyembahyangan ida, gawenya berjudi aja misalnya begitu, ya. Mabuk-mabukan, kadang-kadang juga terjerat kasus narkoba. Aduh, kasihan janda yang model kayak begini, ya. Jadi harapannya akan mendapatkan suami yang bakal membela dia dan anak-anaknya, ada dapat hantu malah. Jadi celaka 12, naudzubillah. Apalagi kalau terpalit-palit, ya. Nah, kasihan kasus yang sedemikian. Kemudian jadi akhirnya Allah menyanjung-nyanjung atau membalas wanita itu tadi. Wanita yang mau melakukan hal yang sama. Kalau dibalik kasusnya macam mana? Ini kan kisahnya ke perempuan. Kalau dibalik ke laki-laki, ya fa insyaallah menurut saya sama saja. Ya, karena memang beda-beda kan, kita tidak bisa langsung memvonis satu hukum ini buat semuanya. Apalagi dalam urusan perkawinan. Ada orang yang bagus nikah, ada orang yang tak bagus mungkin untuk nikah. Dia berpikir, maksud tak bagusnya adalah dia berpikir aku ini sudah asik di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku nikah nanti banyak yang enggak ngacau-ngacau, istilahnya begitu. Belum ngurusi bini lah, ngurusi anak lagi, bisa ada konsen nih, istilahnya begitu. Dan aku tidak tapi butuh juga untuk menikah. Ya, aku sudah merasa asik. Makanya kita perhatikan banyak ulama-ulama yang tidak kawin. Ya, salah satunya Grand Master dunia aja, Al-Imam An-Nawawi. Beliau tidak menikah. Ya, jadi terpusat hanya untuk urusan hubungan kepada Allah. Gawian dulu pengarang. Makanya kan salah satu karamat beliau itu kalau dicek karangan beliau seakan-akan kalau dikalkulasi dengan umurnya lebih banyak karangannya, ya, daripada umurnya. Nah, banyaklah ulama-ulama yang tidak menikah. Makanya kita berbaik sangka aja, mungkin beliau ini jenis yang model kayak begitu, ya. Nah, jenis orang yang tak ada naksir dengan yang namanya perempuan, seakan-akan tidak butuh. Beliau merasa lebih asik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sedemikian.
Nabi Isa ada bebini juga, siapa yang berani nyalahkan? Ya, nah jadi lain-lain gitu. Kalau model kita ini selera nafsu kuat semua, bila perlu lebih dari sikok. Nah kan gitu modelnya. Ya, itulah mungkin yang terbaik. Ya, jadi tidak bisa disalah-salahkan. Semuanya sudah punya jatah dewe-dewe. Kemudian dalam hadis di muka disebutkan ada 4 wanita yang masuk neraka. Nah, di antaranya adalah wanita yang lancang mulutnya terhadap suaminya, dan jika suaminya pergi ia tidak menjaga dirinya, sedangkan kalau suaminya di rumah ia selalu menyakitkan hatinya. Kaitannya dengan hal ini, maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Artinya wanita yang mengeraskan suaranya terhadap suaminya. Ini banyak kejadian ya. Nah, wanita yang mengeraskan suaranya seperti kayak emosi tapi meninggi ya. Nah, meninggi daripada suaminya. Nah, tidaklah itu dia lakukan, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknatinya. Artinya dia dikutuk sama segala sesuatu. Nah, jadi ini adab yang betul-betul harus diperhatikan oleh kaum wanita atau ibu-ibu. Ya, istri ke suami. Kemudian wanita yang memaksa-maksa, maksudnya termasuk wanita penghuni neraka adalah wanita yang memaksa-maksa menuntut suaminya yang ia tidak mampu memenuhinya. Dalam hal ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ujar Rasulullah? Innam ra'atan abadat ibadata ahli samawati wal ard thumma adkhalat ala zawjihal ghamma fi jihatin nafaqati illa ja'at yaumal qiyamati wa yaduha maghlulatun ila unuqiha wa rijluha muqayyadatun wa sitruha mahtukun wa wajhuha kalihun wa ta'allaqa biha malaikatun ghiladun shidadun yahwuna biha finnar. Artinya bahwasanya andai kata seorang istri itu beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, wah mantap ibadahnya, seperti ibadah orang selangit sebumian, ya. Lalu ia memasukkan kesusahan pada hati suaminya dalam urusan nafkah, artinya menyebabkan lakinya itu pening kepala dibuatnya. Ya, gara-gara dia minta sesuatu yang membuat kepala suaminya pening, susah pikiran suaminya gara-gara permintaan si bini tadi ini. Nah, tidaklah itu melainkan si istri itu akan datang pada hari kiamat di mana tangannya terbelenggu pada lehernya, kakinya diikat, tutupnya hancur, mukanya luka-luka, dan dia digantungi para malaikat yang keras-keras, yang kasar-kasar, dan mereka menjungkirkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wanita yang tidak menutup dirinya dari laki-laki lain. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Ala hadhihi niyatu ala man wa aslafana salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.